sore hari ini kita siapkan hati kita, hidup kita untuk Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang melebihi segalanya.
kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini Bapa. Jika pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan satu hari lagi untuk memperbaiki sikap hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Engkau adalah Bapa kami yang baik ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, Engkau selalu setia menyertai kami. Kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jika pada hari ini kami mau ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami bawa, apa yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan, boleh menyukakan hati Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dengan hati, sikap hati yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan, Bapa Engkau baik, Engkau sungguh baik.
kemuliaan buat Tuhan. Allah kita adalah sumber kuat kita. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Haleluya. Kita bersuka cita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang milik di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Ya Allah sumber kuatku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan
Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita buat Tuhan. Kadang dalam pergumulan kita merasa kok gak selesai-selesai, tapi yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita semua. Haleluya. Kita siapkan hati kita buat firman-Nya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik pasti yang terbaik. Haleluya.
terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak. Seolah kami belum menemukan titik terang, seolah kami menemui jalan buntu ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Biarlah kami sabar menanti ya Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau akan mengubahnya ya Tuhan menjadi sukacita yang besar. Terima kasih Bapa, apapun yang terjadi kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau ya Tuhan Bapa yang baik, yang tidak mungkin memberikan ular tatkala kami meminta ikan ya Tuhan, dan Engkau tidak akan memberikan kami batu tatkala kami meminta roti. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami, sehingga firman-Mu ya Tuhan dapat jatuh di tanah hati kami yang subur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Senang kembali dapat beribadah bersama-sama. Nah, sore hari ini saya kembali kepada nama Allah yang sering sekali kita dengar, yaitu Jehovah Jireh. Jehovah Jireh atau Allah yang mengadakan, Yahweh yang mengadakan, Tuhan yang mengadakan, Jehovah Jireh, sama saja semua. Nah saudara, kita lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 14 ayat ini. Tapi saya baca mulai dari ayat 13. Kejadian 22. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, Jehovah Jireh berasal dari nama ini saudara. Yang memberi nama adalah Abraham sendiri ya. Nah, Abraham sudah berubah namanya Abram, dari Abram menjadi Abraham, dan dia sudah mempunyai anak Ishak yang pas akan dipersembahkan. Saudara tahu peristiwanya, bagaimana dia diminta oleh Tuhan supaya mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban ya. Nah saudara, di dalam kebaktian tadi pagi saya sudah agak benging-benging ini. Kebaktian tadi pagi saya sudah sampaikan tentang Allah Jehovah Jireh ini dalam nubuatan, dalam Kejadian 3 ayat 15, Yesaya 7 ayat 14, Matius 1 ayat 23. Ya, lahir dari benih perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dia Immanuel ya, dari benih perempuan itu, dari perawan Maria, dan dikatakan di dalam Matius 1 ayat 23 kegenapannya. Nah, di dalam nubuatan sebagai pengganti ya, sebagai pengganti ada Kejadian pasal 3 ayat 21 ya, bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telanjang, mereka cari pakaian daun ara, tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan sediakan pengganti. Apa itu? Pakaian kulit korban dari binatang. Kemudian yang kedua, yang pertama, yang kedua kita lihat pengganti Ishak, pengganti Ishak supaya tidak dibunuh anaknya sendiri ya. Jadi Tuhan sediakan domba yang baru saja kita baca ayatnya. Yang ketiga kita lihat Yesus sebagai anak domba Allah. Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis
menunjuk kepada Yesus yang datang kepadanya, dia bilang, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, ya. Jadi yang ketiga itu. Dalam yang keempat, ada nubuatan di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 14. Di situ orang-orang yang sempat bebas dari aniaya, ya, kesusahan besar atau aniaya 3,5 tahun, mereka yang sudah melewati atau korban bagi dirinya sendiri di dalam zaman antikris, mereka juga nanti masuk ke 1000 tahun damai bersama-sama, dan mereka juga diberi pakaian putih yang dibersihkan oleh darah Yesus. Saudara dan saya diberi pakaian putih. Pada waktu kita nanti masuk ke sorga juga diberi pakaian putih, tapi sudah dibasuh oleh darah Yesus. Pakaian ini berbicara tentang kebenaran, ya, kebenaran kita dibasuh oleh Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh darahnya. Nah, itu dalam nubuatan. Nah, sore hari ini saya ingin menyampaikan saya juga sudah sampaikan tadi pagi tentang penyediaan Allah dalam hubungan dengan iman, perbuatan, dan ketaatan, ya. Jadi Abraham memang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi tujuan Tuhan adalah supaya Abraham menyembah Dia, menyembah, ya. Begitu juga dengan saya sampaikan tadi pagi bagaimana Sadrah, Mesah, Abednego taat, ya. Jadi ketaatan karena mereka mengasihi Tuhan, taat terhadap firman Tuhan. Enggak boleh menyembah, ya, kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Saudara, iblis tahu penyembahan itu penting sekali, dan hanya kepada Allah sebenarnya penyembahan kita berikan, ya. Hanya kepada Allah saja, ya. Bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Nah, tujuan Tuhan juga, Tuhan bilang kepada Musa, sampaikan kepada Firaun, izinkan umatku pergi keluar dari Mesir untuk masuk ke padang belantara supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuan Tuhan supaya umatnya beribadah, menyembah kepada Tuhan. Amin. Saudara, tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah untuk menyembah kepadanya. Tapi menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, Daud juga saya sampaikan tadi bahwa dia taat, ya, kemudian dia juga berani, ya, dengan iman untuk melawan Goliat. Dia bilang kepada Raja Saul, bagaimana dia bilang, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cengkeraman singa, dari cengkeraman beruang itu, Dia juga yang akan melepaskan aku dari orang Filistin, raksasa itu, dia katakan, saudara. Dan dia dengan iman berani mengalahkan Goliat yang mempermalukan nama Tuhan, ya. Jadi saudara, kita lihat supaya Daud mempermuliakan nama Tuhan. Sore hari ini saya akan masuk pada bahagian yang keempat, yaitu penyediaan Allah agar kita tidak tidak khawatir dan kita menjadi berkat. Tujuan Tuhan, ya, di dalam nama Jehovah Jireh ini, supaya saudara dan saya jangan khawatir di dunia ini, ya. Nah, kita lihat saudara di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 6, ya. Di sini kita lihat Allah mempersiapkan Elia, Nabi Elia. Nah, saudara, hari ini Elia mana Elia? Tolong berdiri. Wah, itu sudah ada di paling belakang dia. Sudah berapa bulan dia di Sumatera. Terus dia bilang, aku mau kembali ke Ambulu, Om. Dia bilang. Terus ya kita bilang, kalau kamu kembali ke Ambulu harus karantina 2 minggu. Ya, saya siap. Malah saya senang, Om. Saya bisa berdoa di belakang, katanya. Jadi dia sudah lewat karantina 2 minggu, saudara. Di belakang. Jadi, nah, tapi Elia yang saya maksudkan bukan Elia ini, ya. Selamat datang Elia, kembali, sudah lewat karantina kamu, ya, puji Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 itu bagaimana Tuhan mempersiapkan Elia, ya, untuk menghadapi peperangan besar nanti
dengan nabi-nabi Baal, bukan perang dengan senjata, tetapi perang untuk melawan nabi-nabi Baal dan nabi Asyera. Yang 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera yang akan dilawan oleh Elia melalui pertandingan di gunung di mana mereka akan mempersembahkan korban. Nah, saudara, kita lihat 1 Raja-Raja 17, Elia di Sungai Krit, ya. Tuhan sediakan, ya, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Siapa yang mengadakan roti dan daging itu, saudara? Jehovah Jireh. Dia yang mengadakan, ya. Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Allah sanggup menyediakan yang diperlukan oleh umatnya, ya. Saya punya kesaksian, saya sering sampaikan kepada saudara bagaimana dulu membangun gereja waktu pertama kali saya melayani di Bangsal itu, ya. Orang yang membangun itu bukan semua anak-anak Tuhan, ya. Jadi sebagian besar dari luar, orang yang belum ke gereja, orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan bisa kirim mereka untuk ikut membangun, ya. Mereka yang tanya, berapa dana gereja? Saya bilang yang ada itu cuma berapa? 25.000 rupiah waktu itu. Tapi uang saya ada 150.000 sebab waktu saya masih kerja, saya katakan ada dana 175.000. Ya, dia bilang, kalau gitu kita bangun rame-rame. Tuhan yang mengadakan, amin. Bisa membangun gereja dengan jemaat yang masih sedikit, tapi mereka nanti jadi jemaat. Itulah caranya Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Begitu juga waktu pindah ke Ambulu ini, saudara lihat bagaimana Tuhan mengadakan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita renungkan itu bangunan sekolah Pilia itu, saudara. Waduh, saya nggak tahu bagaimana Tuhan itu membangun, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bangunan ini, gereja ini, pastori, TK, bagaimana Tuhan mengadakan itu nggak ada menjadi ada. Ya, memang saudara, tanpa duit nggak bisa, tapi Tuhan sediakan semuanya. Amin, saudara. Allah kita Allah yang ajaib. Jadi saudara, ini yang tapi Tuhan persiapkan. Elia Tuhan persiapkan di Sungai Kerit melalui burung gagak yang dikirim, bawa roti, bawa daging. Burung gagak kok makan dapat daging, kok bisa dikasih sama Elia? Ya. Aneh apa enggak, saudara? Aneh apa enggak? Tuhan kita itu dahsyat, bisa buat begitu, ya. Di zaman Tuhan Yesus kita lihat roti sedikit bisa dipecah-pecah jadi banyak, 3.000, 4.000 orang yang makan, 5.000, bukan 3.000, 5.000 orang makan, 4.000 orang makan. Wah, luar biasa Allah kita itu. Nah, tapi saudara dan saya harus imani, haleluya, haleluya, harus percaya itu, ya. Jadi kalau kita percaya, Tuhan sediakan. Nah, setelah Sungai Kerit habis airnya, sungai memang kemarau itu Tuhan kirim, saudara. Tuhan mengadakan kemarau. Karena apa? Karena umat-umat Tuhan, bangsa Israel waktu itu menyembah kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada Baal-Baal, Asyera yang mereka sembah, bukan Allah lagi. Beralih pada zaman Ahab pada waktu itu. Tuhan kirim kekeringan. Hati-hati, saudara. Kalau kita berjalan di luar kehendak Tuhan, kalau kita hidup dalam dosa, Tuhan kasih kekeringan, ya, kekeringan macam-macam, kekeringan di dalam jiwa ini, kekeringan berkat, kekeringan asam, macam-macam hal-hal yang bisa terjadi. Jangan sampai kita menimbulkan hal-hal seperti itu. Amin, saudara. Allah bisa menyediakan. Jangan lupa, Dia Jehovah Jireh, menyediakan, juga menyediakan kekeringan. Bisa Dia sediakan. Jangan jadi hati-hati dengan nama ini. Nama yang berbahaya, ya. Tapi nama yang dahsyat.
nama yang penuh kasih, nama yang limpah dengan berkat. Amin saudara. Jadi Elia setelah sungai kering, dia dikirim ke Janda Sarfat. Ya, di situ juga Allah sediakan. Jadi tepung yang enggak habis-habis, ya. Begitu juga dengan minyak yang enggak habis-habis, diambil, ada lagi diambil, ada lagi diambil, ada lagi. Saudara, luar biasa caranya Tuhan menyediakan. Itu Allah Jehovah Jireh itu saudara, ya. Jadi 1 Raja-Raja 17 ayat 16, ya. Di situ dikatakan tentang hal ini. Jadi tepung dan minyak Janda Sarfat yang tidak habis-habis, ya, karena ketaatan tadi, ya. Jadi tetapi Allah menyediakan, Allah mengadakan. Nah, saudara, kita lihat tentang Ayub 38 ayat 39 sampai 41. Mungkin ayat ini kita baca, ya. Ayub pasal 38 ayat 39 sampai 41. Ya. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap-endap di bawah semak belukar. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkeok-keok? Berkoak-koak, ya, berkeok, bukan berkeok-keok, tapi berkoak-koak karena kepada Allah. Berkeliaran karena tidak ada makanan. Saudara lihat bagaimana firman Tuhan, ya, di dalam kitab Ayub ini menanyakan kepada kita. Coba saudara renungkan, siapa yang bisa menyediakan makanan untuk singa, anak-anaknya yang lagi lapar, saudara? Induknya sementara di semak-semak mencari mangsa. Tapi Tuhan sediakan makanan untuk singa itu. Yang dikorbankan siapa? Ya, mungkin juga pelanduk, mungkin juga kelinci, mungkin juga binatang lain di situ. Kadang-kadang saudara, dia bisa mengambil hewan-hewan kalau ada keluarga-keluarga yang membangun rumah di tepi hutan, saudara. Jadi kami dulu waktu masih di Sumatera, saudara, zaman dulu masih banyak harimau, ya. Anjing di bawah kolong itu diterkam sama harimau, di bawah lari. Anjing, ya, ditangkap oleh harimau di bawah lari. Nah, masih begitu, saudara. Tapi ayat ini mengingatkan kepada saudara tentang Jehovah Jireh itu. Dia menyediakan bukan hanya untuk manusia. Haleluya. Sebab binatang itu pun ciptaannya Tuhan. Singa, anak-anaknya meong-meong, bukan meong, bagaimana? Ngaum-ngaum minta makan. Induknya lagi sementara tiarap di semak-semak untuk menerkam mangsa yang akan diberikan untuk anak-anaknya. Gitu juga dengan burung gagak, apabila anak-anaknya itu berkoak-koak, dia masih kecil, anak-anaknya di sarang burung gagak itu, saudara, berkoak-koak, dia minta makan, ya, berkeliaran karena tidak ada makanan. Saudara, kita lihat burung gagak ini terbang. Tadi burung gagak cari makanan untuk siapa? Untuk Elia. Sekarang burung gagak cari makanan untuk anak-anaknya sendiri. Jehovah Jireh mengadakan dengan cara-cara yang kita tidak habis pikir. Ya, bagaimana burung gagak ini mendapatkan makanan untuk anak-anaknya. Ya, tadi saya lihat di HP saya, waktu saya lihat-lihat ada burung Raja Wali,
Ya, saudara sering dengar khotbah tentang Raja Wali ini. Bagaimana dia melatih anak-anaknya buat sarang di atas bukit terjal, dan kemudian bulu-bulunya itu sebagian dikasih untuk sarangnya. Ya, apa di luarnya itu duri-duri, saudara. Kayu-kayu duri-duri yang keras-keras. Di dalamnya itu dia kasih yang empuk. Nah, sudah anak-anaknya bertumbuh besar, didorong keluar, dilatih dulu, sebelum didorong keluar dilatih dulu, lompat terbang-terbang di situ. Nah, baru dilatih. Nah, setelah itu terbang tinggi, dilatih, saudara. Tapi pada waktu induk ini menyediakan makanan, dari mana dia sediakan? Saya nggak tahu dari mana Tuhan menyediakan daging untuk Elia. Yang dicari di mana sih ini burung gagak nyuri apa dari mana, nggak tahu. Tapi ada. Haleluya. Haleluya. Tadi saya katakan waktu membangun gereja ini pun saya tidak tahu dari mana aja datangnya dana. Ya, ada banyak orang-orang yang kadang-kadang kasih tahu sama keluarganya. Ya, waktu membangun sekolah itu saya diajak sama Pak Tris, Joko Sutrisno, masih ingat saudara? Ya, dia ajak saya ke Lumajang, ke Malang. Dia bilang kalau untuk sekolah om, kita nggak apa-apa cari dana ya. Wah iya, nggak apa-apa. Kalau untuk gereja jangan, saya bilang. Nah, saudara, itu ada aja. Keluarganya tante di Lawang juga ngasih cek lagi, saudara. Saya pikir lagi nggak ada duit ini ya, cek aja ya, dia bilang gitu. Tapi ada Tuhan menyediakan. Haleluya. Saudara, COVID-19 ini mungkin ada juga di antara saudara yang kesulitan-kesulitan. Mari kita percaya sama Tuhan. Mari kita berharap sama Tuhan. Ya, Tuhan bisa sediakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Bergantung harap sepenuh kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Seperti Daud tadi. Saudara akan lihat. Tapi hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam ketaatan. Supaya Tuhan memberkati. Kalau enggak, bisa aja itu kemarau datang, saudara. Jangan sampai kita seperti Ahab. Ya. Nah, saudara, lanjutnya maka kita lihat bagaimana Tuhan menyediakan untuk anak-anak singa ini. Tuhan menyediakan untuk anak-anak burung gagak. Berkoak-koak anak-anaknya ini, saudara. Tapi Tuhan sediakan. Ya. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 5. Ya, di situ Daud katakan, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Waduh. Jehovah Jireh, waktu peperangan Tuhan sediakan makanan di hadapannya, saudara. Dahsyat Tuhan itu. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Tuhan Jehovah Jireh mengadakan makanan. Waktu perang pun. Nah, saudara, di dalam Matius 6 ayat 26, ini yang perlu kita perhatikan lagi. Matius 6 ayat 26, burung-burung diberi makan oleh Bapa kita di sorga. Ya. Jadi saudara coba pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Ya. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, burung-burung gak pernah nanam dia. Tetapi dia percaya dan bertindak. Iman tanpa perbuatan mati. Tadi pagi saya sudah singgung tentang iman ini harus disertai perbuatan. Burung-burung itu pun kalau dia nggak keterbang ke tempat cari nggak bisa, saudara. Walaupun nggak ada, disediakan juga oleh Bapa di sorga. Tapi burung ini harus keluar terbang. Harus keluar terbang, bekerja.
saudara. Dan Tuhan Yesus katakan, ya, bunga-bunga di padang nggak pernah dia bekerja, tapi Tuhan kasih indah. Bunga bakung di lembah nggak diperdulikan orang, tapi saudara tahu, dia tetap berkarya, dia tetap mau menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Walaupun bunga itu kadang-kadang di lembah, apalagi di lembah, nggak diperdulikan orang, nggak ada yang tahu. Kalau saudara pergi ke hutan-hutan, ke rawa-rawa, kalau saudara melihat, saya kalau lihat itu film-film di TV tentang apa itu namanya, penyelidikan di laut, di apa. Beberapa waktu lalu beberapa hari lalu kami ke hamba-hamba Tuhan wilayah Jember, ke situ Bondo, melihat laut. Nah, pakai kaca, dia itu windrow itu, Joe itu kakinya kena kaca itu. Gara-gara kami, dia injak rupanya kaca untuk melihat keindahan laut itu, saudara. Laut bisa dilihat keindahannya. Nah, kenapa? Karena Tuhan sediakan itu semua. Walaupun hanya bisa dilihat melalui, tapi nggak dilihat pun mereka tetap membuat keindahan di tengah-tengah laut itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memunculkan keindahan atau kejelekan? Ataukah kita mengapakan bau-bau busuk dalam hidup ini? Mari kita tebarkan hal-hal yang wangi. Amin, saudara. Burung-burung itu tadi, saudara, mereka juga disediakan oleh Tuhan, tetapi burung-burung itu juga menjadi berkat. Ya, membawa benih dari satu tempat ke tempat lain. Dia makan benih ini dan kemudian peol di sana, benihnya tumbuh di sana. Ya, jadi saudara, kita lihat mereka berusaha menjadi berkat. Burung-burung ini menunjukkan keindahannya sampai orang-orang yang ada pelihara burung-burung, wah, indah sekali. Belum lagi kalau lihat burung-burung di Papua sana, saudara, waduh, luar biasa. Nah, saudara, mari kita belajar untuk sesuatu yang luar biasa, indah, karena Tuhan mau. Nah, tetapi saudara, yang saya ingin tekankan lagi, ya, adalah di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18 itu mulai dari ayat 22, ayat 19 dulu. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makanan dari istana Isabel. Saudara, Raja Ahab, orang Israel, seharusnya menyembah Allah, tapi dia ambil istri Isabel. Isabel ini istri yang menyebalkan, saudara. Ya, yang membawa dia kepada penyembahan berhala, yang membawa dia kepada penyembahan Baal dan Asitoret. Nah, itulah yang menyebabkan murka Tuhan, ya, sehingga tadi kita lihat kemarau panjang 3,5 tahun kemarau itu. Nah, setelah Tuhan persiapkan Elia di Sungai Kerit dengan mengadakan roti dan daging tadi, kemudian dipindah ke janda Sarfat, minyak tidak habis-habis. Nah, setelah itu baru Elia muncul, ya, muncul di istana. Ya, bukan di istana sebenarnya, muncul dalam pertandingan ini. Dia tantang itu nabi-nabi Baal dan nabi Asyera. Ya, 850 lawan 1 orang. Nah, ringkas cerita saudara tahu, ya. Jadi bagaimana pertandingan ini terjadi, ya. Kemudian saudara, kita lihat akhirnya nanti bangsa Israel, ya, kembali menyembah kepada Allah.
Waktu dibuat pertandingan dengan buat korban ya binatang, kemudian disembelih, ditaruh di atas kayu-kayu, dan kemudian disuruh nabi-nabi Baal Asyera ini dulu memanggil Allahnya. Sebab mereka buat perjanjian, siapa yang bisa menurunkan api dari langit, itulah Allah yang benar. Allah yang bisa menurunkan api dari langit, itulah Allah yang benar. Nah, Nabi Asyera dulu, Nabi Baal dulu, mereka berteriak-teriak, berdoa kamu panggil Allahmu supaya turun api bakar itu korban. Wah, saudara, mereka teriak-teriak, enggak turun-turun api dari langit. Elia lo mereka, keras, lebih keras, mungkin lagi jalan-jalan Allahmu itu, Baalnya lagi jalan-jalan, atau mungkin juga dia lagi tidur, dia bilang bangunin, keras-keras. Mereka toreh-toreh badannya, enggak turun api dari langit. Lah bahagiannya Elia setelah itu dia bilang, aku sekarang. Elia perbaiki mezbah, dan kemudian dia siram air lagi. Lantas baru dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa dan Tuhan turunkan api dari langit. Bangsa Israel kembali menyembah, ya, Tuhanlah Allah. Mereka katakan Tuhanlah Allah, karena Tuhan menyediakan api dari langit. Saudara, Allah menyediakan api dari langit. Tadi pagi saya katakan, waktu kita takut, sebenarnya kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Allah menyediakan rohnya di dalam kehidupan kita. Ya, tadi pagi saya katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, ya, di situ dikatakan roh Dia yang di dalam kamu itu lebih besar dari yang ada di dunia ini. Saudara, kalau ke Pilia, ya, pohon beringin itu sudah ditubang. Ya, waktu saya suruh tebang sama tukang gergaji, besoknya mau ditebang, malam dia didatangi oleh setan. Dia bilang, jangan kamu tebang itu pohon beringin. Kalau kamu tebang, ya sediakan di atas saja dipotong. Nah, waktu pagi-pagi kita ke sana, saudara, 5 orang yang gergaji itu nunggu kami. Dia bilang, Om, kami belum berani nebang. Nah, Om percaya setan apa enggak? Ya, saya bilang percaya, memang ada. Kenapa rupanya? Tadi malam saya didatangi setan. Dia bilang, enggak boleh ditebang itu pohon. Saya bilang, siapa punya itu, saya yang tanam. Tebang saja. Nah, berdoa, Om. Kita berdoa, ya. Saya ya ikut ke sana waktu itu. Tadi pagi ya, saya cerita juga. Saudara, saya berdoa dalam nama Yesus, setan pergi, tidak punya hak kamu tinggal di sini, di lokasi ini, tidak ada tempat bagimu. Tebang, habis doa begitu, saudara. Nah, tukangnya itu naik, harus dipotong di atas, kalau enggak tumbangnya itu jatuh kena bangunan sekolah, karena tinggi sekali itu pohon. Jadi dia harus tebang supaya jatuhnya ke lapangan basket. Wah, saya gini juga, saudara, semutnya banyak, semut merah. Tapi saya percaya, Tuhan tolong, saya berdoa, Tuhan tolong, jangan sampai orang ini diganggu setan, jangan sampai dia jatuh, jangan sampai gara-gara semut dia jatuh, Tuhan. Dalam nama Yesus, saya berdoa, dia kerja di atas, turunkan lagi, potongin semua, sampai di atas, di bawah dipotong semua. Nah, saudara, nggak ada apa-apa. Saya percaya, dan saudara pun percaya, ya harus percaya. Setan nggak berkuasa atas kita. Amin, saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh, ya, kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, Bilangan 23 ayat 23 katakan, mantra-mantra pun nggak mempan. Tapi kalau saudara nggak sungguh-sungguh, amblas, ya, saudara, setan, ya, kepada anak-anak Sekewa, dia telanjangin, saudara. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya kuasa kegelapan pun nggak berhak atas kita. Haleluya. Dia yang ada di dalam saudara dan saya, roh Allah yang ada dalam saudara dan saya, roh Allah yang dikirim untuk saudara dan saya lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi Tuhan menyediakan rohnya untuk saudara dan saya.
Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita, keperluan kita, perlindungan kita. Tuhan sediakan. Asal saja jangan kita yang meninggalkan Tuhan. Asal saja kita jangan menjadi orang yang tidak taat kepada firman-Nya. Nah, saudara, kita lihat bahagian yang terakhir tadi, tujuan dari Tuhan supaya memuliakan umat Tuhan kembali menyembah kepada Allah. Abraham dipinta oleh Tuhan mempersembahkan anaknya supaya dia menyembah kepada Tuhan. Bangsa Israel disuruh keluar dari Mesir supaya mereka beribadah menyembah kepada Tuhan. Saudara tahu, iblis itu tahu penyembahan itu sangat penting. Dia mau rebut penyembahan. Dalam pencobaan Tuhan Yesus di gunung, iblis katakan, kamu lihat yang terakhir, sudah percobaan yang terakhir, lihat seluruh kekayaan dunia ini aku berikan kepadamu asal saja engkau menyembah kepadaku. Iblis mau penyembahan. Tetapi saudara, Tuhan Yesus bilang, hanya Allah, undur daripada wahai iblis. Hanya Allah saja yang patut disembah. Sore hari ini kita menyembah Allah. Jehovah Jireh, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin saudara. Ayat terakhir Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Percaya saudara imani ini. Percaya saudara imani ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tetapi hidup benar di hadapannya. Mari pemain musik tampil ke depan, singer tampil ke depan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kita menyembah Raja di atas segala Raja itu. Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesakh, Abednego. Ya, yang sanggup melepaskan mereka dari dapur api itu. Allah yang melepaskan Daniel dari gua singa itu. Allah yang menyediakan bagi burung-burung gagak, bagi singa, bagi Elia melalui burung gagak sekalipun. Kaulah Tuhanku, berdiri nyanyi pujian.
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Saudara, Abraham disuruh untuk mempersembahkan anaknya. Allah menyediakan domba pengganti sehingga Ishak tidak jadi disembelih. Tetapi karena ketaatan, karena iman, karena percaya Abraham, Tuhan katakan kepada Abraham, karena engkau taat, karena engkau rela mengorbankan anakmu, karena engkau mengasihi aku, Tuhan katakan, maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Bahkan anak-anak cucumu akan diberkati, bahkan menjadi berkat dan menguasai kota-kota di mana mereka tinggal. Nah, saudara, janji berkat bukan hanya itu saja. Dia katakan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan mau supaya saudara dan saya betul-betul percaya, taat firman Tuhan, yakin pertolongannya, yakin Dia Jehovah Jireh yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, sehingga saudara dan saya diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Ku sembah Kau Tuhan. Tuhan mau penyembahan kita berikan kepada-Nya saja. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk berdiam diri seperti Elia di Sungai Keridit. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berhenti berbicara, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tetapi Engkau juga menyediakan Roh Kudus yang ada di dalam kami, mengingatkan firman-Mu senantiasa Tuhan. Roh Kudus memberi keberanian bagi kami Tuhan. Roh Kudus memberi iman yang teguh dalam hidup kami untuk tetap mempercayai Engkau, mempermuliakan nama-Mu, dan biar kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Engkau yang menyediakan semua apa yang kami perlukan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Tuhan, biar Engkau juga ditinggikan, penyembahan datang kepadamu melalui pelayanan-pelayanan kami, pengiringan kami, hidup kami. Biarlah orang lain juga diberkati Tuhan, dan mereka pun datang kepadamu, menyembah kepada Engkau, satu-satunya Allah yang patut disembah, dipuji, diagungkan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Sore hari ini hamba-Mu berdoa buat semua jemaat yang di rumah-rumah mengikuti ibadah ini melalui live streaming, dan juga yang hadir sore hari ini. Tuhan, berkati semua. Engkau Allah yang mengadakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keperluan secara jasmani maupun kebutuhan secara rohani ya Tuhan. Mungkin ada problema masalah, mungkin ada kekurangan, mungkin ada kesulitan atau sakit penyakit. Engkau juga Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau Jehovah Jireh, mengadakan yang tidak ada pun menjadi ada. Oh Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang heran dan ajaib. Engkau Allah yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Dan Engkau memberi Roh Kudus di dalam kami, untuk kami hidup dalam kemenangan, bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi Engkau yang ada dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Tuhan, terima kasih. Dengan apa kami dapat balas segala kebaikan-Mu. Biarlah hidup kami semua menjadi berkat dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Bapa.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ulurkan tanganmu. Terimalah anugerah rahmat, berkat-berkat dari Allah Bapa kita di sorga. Demikian juga berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan, sukacita, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus